Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Hartono, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Alvina Sukmawati dengan NPM 21201013075, Prodi S1 Manajemen. Pada hari ini, tanggal 6 Desember, saya akan mempresentasikan seminar yang berjudul Pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap pembelian ulang beli kopi, studi pada usia produktif di Jawa Tengah pada tahun 2024. Di dalam penelitian diperlukan adanya fenomena yang dapat dijadikan latar belakang mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Fenomena yang pertama, yaitu data Departemen Pertanian Amerika Serikat (AS) USDA yang ditulis oleh Emanuela pada tahun 2024 dalam CNBC Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia merupakan produsen kopi terbesar kelima di dunia. Kemudian, survei Snapchat pada September 2023 mengungkapkan bahwa konsumsi kopi di kalangan masyarakat Indonesia cukup tinggi, yaitu dari 4.538 responden, 79% diantaranya mengaku minum kopi setidaknya sekali sehari, dengan kebiasaan paling umum di pagi hari. Kemudian yang ketiga, Jawa Tengah memiliki kebun kopi yang sangat berkembang di Indonesia. Selain itu, data menyebutkan bahwa peminatan komoditas kopi di Jawa Tengah meningkat, di mana disebut bahwa peminat kopi sebanyak 23.000 ton per tahun dari Jawa Tengah masih kurang atau belum memenuhi kebutuhan kopi di Jawa Tengah. Itu sumbernya dari Suci tahun 2024. Kemudian ini merupakan artikel internasional yang saya gunakan. Ada 4 artikel. Yang pertama, Tong M pada tahun 2022 dengan judul Customer Craft Beer Repurchase Intention: The Mediating Role of Customer Satisfaction. Hasilnya, penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif citra merek, persepsi kualitas layanan, keberagaman rasa bir, dan rasionalitas harga terhadap niat beli ulang pelanggan. Kemudian yang kedua, Putih Tanarak et al. Pada tahun 2022 dengan judul Predicting Consumers' Repurchase Intention of Ready-to-Drink Coffee, a Supply Chain from Thai Producer of Returns, dengan hasil menunjukkan bahwa kepercayaan pada kualitas sensori konten adalah faktor utama yang mendorong niat seseorang untuk kembali ke Thailand, diikuti oleh manfaat yang dirasakan sebaiknya. Fokus pada harga justru mengurangi niat untuk membeli kembali. Kemudian yang ketiga, yaitu penelitian dari Kaminsen pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa kenyamanan dan harga pada atribut pembelian produk paket makan soto ayam berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, sedangkan keragaman dan kualitas tidak signifikan. Selain itu, kenyamanan dan harga mempengaruhi niat membeli kembali di antara atribut pembelian peralatan makan. Namun, keragaman dan kualitas tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap minat beli ulang. Terakhir, dipastikan bahwa kepuasan terhadap paket makanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat beli ulang. Yang terakhir yaitu dari Chong DT pada tahun 2022, temuan ini menunjukkan bahwa kualitas produk berhubungan positif dengan citra merek, keputusan pembelian, dan niat membeli kembali. Hasilnya, tampilan citra merek berkorelasi positif terhadap keputusan pembelian dan niat beli kembali. Selain itu, temuan penelitian ini menggambarkan keputusan sepenuhnya berhubungan dengan niat membeli kembali. Kemudian, ini merupakan artikel nasional yang saya gunakan, yaitu penelitian dari Samosir dan Santoso dengan hasil X1 atau brand image tidak berpengaruh positif, persepsi harga, kualitas produk memberikan dampak positif atau berpengaruh signifikan. Kemudian penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Irawan pada tahun 2021 yaitu menghasilkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kopi pada aplikasi online. Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kopi pada aplikasi online, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kopi pada aplikasi online.
Kemudian yang ketiga dari Rusunovia dan Aryani pada tahun 2024 dengan hasil brand image tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang. Kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang. Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian ulang. Kemudian ada penelitian dari Fitria dan Wati pada tahun 2019 dengan hasil variabel independen, kualitas produk, promosi, dan citra merek memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian ulang. Kemudian artikel nasional dengan variabel X terhadap Y. Yang pertama itu variabel brand image terhadap pembelian ulang, yaitu ada penelitian dari Hanna Rusnovia et al. Pada tahun 2024 dan Melissa Donnelly Samosir dan Agus Budi Santoso pada tahun 2022 dengan hasil brand image tidak berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian ada penelitian dari Ananda Putri Suryaningtyas et al. Pada tahun 2023 dan Siwi Afini Lestari et al. 2023 dengan hasil brand image berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian persepsi harga terhadap pembelian ulang. Yang pertama yaitu ada penelitian dari Hanna Rusnovia et al. 2024 dan ada penelitian dari Satria Mirsya Avandi Nasution dan Norbeta pada tahun 2024 dan hasil persepsi harga berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian penelitian dari Muhammad Nur Fadilah dan Eka Ludia pada tahun 2024 dengan hasil persepsi harga tidak berpengaruh terhadap niat beli ulang. Kemudian artikel nasional dengan kualitas produk terhadap pembelian ulang. Peneliti yang pertama ada dari Hanna Rusnovia et al. 2024, hasil kualitas produk tidak berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian penelitian dari Melissa Donnelly Samosir dan Agus Budi Santoso 2022 dan Satria Mirsya Avandi Nasution dan Norbeta pada tahun 2024 hasilnya yaitu kualitas produk berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kriteria sampel penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, responden berusia 15 sampai 64 tahun sesuai dengan definisi usia produktif oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua, responden berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, responden pernah melakukan pembelian ulang produk beli kopi setidaknya 1 kali. Yang keempat, responden pernah melakukan pembelian produk dari beli kopi minimal 1 kali dalam 6 bulan terakhir. Kemudian gap penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama ada penelitian dari Samosir dan Santoso pada tahun 2022 dengan hasil brand image tidak berpengaruh positif. Kemudian persepsi harga, kualitas produk memberikan harga positif atau berpengaruh signifikan. Kemudian penelitian yang kedua ada dari Irawan pada tahun 2021 dengan hasil variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kopi pada aplikasi online. Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kopi pada aplikasi online dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kopi pada aplikasi online. Kemudian penelitian dari Rusnovia dan Aryani pada tahun 2024 hasilnya brand image tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang. Kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang. Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian ulang. Kemudian penelitian dari Fitria dan Wati pada tahun 2019 dengan hasil variabel independen atau kualitas produk, promosi, dan citra merek memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian ulang. Oh ya, gap penelitian ini dikatakan bahwa penelitian yang dilaksanakan memiliki unsur persamaan dan perbedaan. Persamaan itu terletak pada variabel yang diteliti, yakni mengenai citra merek, kualitas produk, dan juga pembelian ulang. Persamaan juga tampak pada metode penelitian yang digunakan, yakni metode penelitian kuantitatif dalam pendekatan regresi atau korelasi
rasional, yakni bermaksud untuk mencari pengaruh dan hubungan dari setiap variabel penelitian. Namun, penelitian yang dilaksanakan memiliki perbedaan pada subjek yang dituju, yakni usia produktif yang ada di Jawa Tengah. Dan belum ada penelitian yang mengkaji objek produk beli kopi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan posisi yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dan artinya penelitian yang dilaksanakan tidak mengulang penelitian sebelumnya atau terdapat kebaruan penelitian atau novelty. Kemudian rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh citra merek terhadap pembelian ulang produk beli kopi pada usia produktif di Jawa Tengah pada tahun 2024? Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh harga terhadap pembelian ulang produk beli kopi pada usia produktif di Jawa Tengah pada tahun 2024? Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap pembelian ulang produk beli kopi pada usia produktif di Jawa Tengah tahun 2024? Dan yang keempat, bagaimana citra merek, harga, dan kualitas produk secara bersama-sama mempengaruhi pembelian ulang produk beli kopi pada usia produktif di Jawa Tengah pada tahun 2024. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh citra merek terhadap pembelian ulang produk beli kopi pada usia produktif di Jawa Tengah pada tahun 2024. Yang kedua, menganalisis pengaruh harga terhadap pembelian ulang produk beli kopi pada usia produktif di Jawa Tengah pada tahun 2024. Kemudian, menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap pembelian ulang produk beli kopi pada usia produktif di Jawa Tengah pada tahun 2024. Kemudian menganalisis citra merek, harga, dan kualitas produk secara bersama-sama mempengaruhi pembelian ulang produk beli kopi pada usia produktif di Jawa Tengah pada tahun 2024. Teori dan tinjauan pustaka. Pada teori dan penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan teori perilaku konsumen, yaitu merupakan tindakan individu atau kelompok seperti organisasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dalam menentukan pilihan dan konsumsi barang atau jasa yang diinginkan. Sedangkan menurut Kotler dan Kettler dalam Latifa dan Ali 2013, perilaku konsumen adalah kajian tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, serta menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian, citra merek adalah persepsi dan gambaran yang terbentuk di benak konsumen mengenai sebuah merek berdasarkan pengalaman interaksi serta informasi yang diterima terkait merek tersebut. Dan harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam suatu satuan uang. Kemudian kualitas produk yaitu didefinisikan sebagai kualitas kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya, termasuk daya tahan, keandalan, kecepatan, kemudahan dalam pemakaian, dan perbaikan. Kemudian yang terakhir, pembelian ulang. Pembelian ulang merupakan tindakan konsumen untuk kembali membeli produk atau jasa yang sama setelah melakukan pembelian sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama adalah citra merek dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai persepsi dan kesan yang terbentuk di benak konsumen mengenai merek beli kopi. Dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang disusun berdasarkan dimensi yang dikemukakan oleh Liang dan Lai pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang membagi 4 dimensi dalam citra merek, yaitu citra fitur, citra nilai, citra fungsional, dan citra afektif. Kemudian ada harga. Harga ini dalam penelitian ini akan diukur melalui persepsi konsumen tentang apakah harga yang ditawarkan oleh beli kopi itu sesuai dengan kualitas yang diberikan, serta sejauh mana harga mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli ulang. Dalam penelitian ini akan menggunakan indikator harga yang diungkapkan dalam penelitian Aziz et al. Pada tahun 2023 yang mengungkapkan terdapat beberapa indikator dalam harga, yakni yang pertama kemampuan mengenakan biaya,
Kemudian tingkat harga yang kompetitif, menyesuaikan harga dengan manfaat, dan kompetitif harga yang kualitas. Kemudian ada kualitas produk, yaitu karakteristik dan fitur dari beli kopi yang mempengaruhi kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang disusun dalam penelitian Widiatmoko et al. Pada tahun 2023, yakni Power Stand Product, Suitability, Convention Use, Completeness Product. Kemudian yang terakhir ada pembelian ulang, yaitu tindakan konsumen untuk membeli kembali produk beli kopi setelah sebelumnya telah melakukan pembelian. Dalam penelitian ini mengacu pada instrumen penelitian yang dilaksanakan oleh Putinarak et al. Pada tahun 2022. Instrumen tersebut disebut sebagai Behavioral Reinvention atau BRI, terdiri dari 4 dimensi, yakni subjective norms, attitude toward the behavior, perceived behavior control, dan behavioral intention. Kemudian, yang selanjutnya yaitu berdasarkan tabel ini, dikatakan bahwa penelitian yang dilaksanakan memiliki responden atau sampel usia produktif yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2024. Nah, pada objek penelitian yang dituju yakni beli kopi yang ada di Jawa Tengah, variabel dalam penelitian ini menggunakan grand teori perilaku konsumen, yakni citra merek dengan 4 aspek, harga dengan 4 aspek, kualitas dengan 4 aspek, dan pembelian ulang dengan 3 aspek. Penelitian ini akan mencari pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian metode penelitian dan teknik sampling. Nah, penelitian skripsi ini menerapkan metode kuantitatif mengacu pada pendapat dari Sugiono pada tahun 2017. Penelitian ini dengan metode kuantitatif memiliki sifat mengukur, mencari hubungan atau pengaruh dari setiap variabel. Lebih lanjut, dalam kacamata Sugiono itu dijelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang identik dengan data numerik. Nah, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu pendekatan korelasional, yang artinya peneliti akan mencari tahu bagaimana pengaruh dari variabel citra merek, harga, dan kualitas produk itu terhadap pembelian ulang produk beli kopi pada usia produktif di Jawa Tengah pada tahun 2024. Kemudian yang kedua itu metode pengumpulan data. Dalam penelitian skripsi yang saya lakukan itu menggunakan metode survei dengan menyebarkan instrumen penelitian atau menggunakan kuesioner melalui Google Form dengan kepada sampel, yakni usia produktif di Jawa Tengah pada tahun 2004. Teknik pengumpulan data berbasis kuesioner pada hakikatnya adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau jawaban kepada responden. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.